serangan virus corona yang belum dapat dipastikan juga kapan akan berakhir. Bahkan tak sedikit pula perusahaan yang memilih langkah pemutusan hubungan kerja atau PHK atau merumahkan para pekerjanya agar dapat survive hadapi pandemi. Perusahaan transportasi Gojek melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 430 karyawan atau 9% dari total karyawan mereka. Halo semua, berikut kami akan menyampaikan materi mengenai analisis pemutusan hubungan kerja oleh PT Trinusa Travelindo atau biasa disebut dengan Traveloka. Pertama-tama, izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Laurencia Adeline dengan NIM 19C10001. Kemudian ada rekan-rekan saya, yakni Elizabeth Sania dengan NIM 19C10002. Ada Denis Kumara dengan NIM 19C10017, Elizabeth Antonia dengan NIM 19C10054. Kemudian yang terakhir ada Gabriela Kiara dengan NIM 19C1000105. Sebelumnya, apa sih itu PHK? Yuk simak videonya. Pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan istilah untuk menjelaskan pengakhiran kontrak karyawan dengan perusahaan. Karyawan dapat diberhentikan dari pekerjaan atas kehendaknya sendiri atau mengikuti keputusan yang telah dibuat oleh perusahaannya. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Bab pertama Pasal 1 Ayat 25, pengertian PHK sendiri yaitu pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Sedangkan dalam UU tersebut dijelaskan secara rinci tentang PHK ada bab 12 dari pasal 150 sampai dengan pasal 172 yang berlaku bagi badan usaha yang memiliki badan hukum ataupun tidak, usaha milik perseorangan, persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, serta usaha-usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemutusan hubungan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat dua jenis PHK. Yang pertama, PHK secara sukarela, yaitu pengunduran diri buruh tanpa adanya paksaan dan tekanan. Biasanya dikarenakan masa kontraknya sudah habis, memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau tidak lulus uji percobaan. Seorang karyawan dapat secara sukarela memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan. Seorang karyawan yang memutuskan hubungan kerja mereka dengan perusahaan karena telah menemukan pekerjaan yang lebih baik, atau ingin mengundurkan diri untuk memulai bisnis sendiri, atau ingin beristirahat sejenak dari pekerjaannya, atau pensiun hingga meninggal dunia. Yang kedua yaitu PHK secara tidak sukarela. PHK ini dapat terjadi antara lain karena buruh melakukan kesalahan berat seperti mencuri atau menggelapkan uang milik perusahaan, atau melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan pekerjaan. Selama ini, alasan PHK karena kesalahan berat itu diatur dalam pasal 158 UU Ketenagakerjaan. Pasal ini pernah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa kesalahan berat yang dituduhkan kepada buruh harus dibuktikan terlebih dulu oleh putusan peradilan pidana di pengadilan umum. Selain itu, PHK tidak sukarela juga bisa terjadi lantaran buruh melanggar perjanjian kerja, PKB atau PP. Perusahaan yang juga sedang melakukan peleburan, penggabungan, dan atau perubahan status memiliki opsi untuk mempertahankan atau memutuskan hubungan kerja. Nah, untuk konteks PHK tidak sukarela ini, hubungan kerja antara pengusaha dengan buruh baru berakhir setelah ditetapkan oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Tidak demikian dengan PHK yang sukarela. Di sini saya akan membahas
tentang hal-hal yang perlu pertimbangkan manajemen dalam pemutusan hubungan kerja. Yang pertama itu ada selalu memikirkan keputusan tersebut secara matang. Ibaratkannya, kalau saya menjadi seorang manajer, kalau mau mem-PHK orang itu sebaiknya diberitahukan pada jauh hari sebelumnya, bisa 1 minggu, bisa lebih, bahkan bisa seterusnya, sehingga mereka pegawai yang dipecat itu memiliki kesempatan untuk memikirkan masa depan mereka, biar mempunyai rencana selanjutnya agar menentukan karir mereka. Penyampaian keputusan tersebut bisa dilakukan di luar jam kantor agar biar mereka itu terhindar dari gosip-gosip antara satu staf lainnya. Di slide kedua itu membahas yang namanya jangan bersikap dingin. Kenapa kok banyak sekali HRD itu tidak ingin membahas seseorang yang dipecat? Alasannya karena kalau misalkan dibahas itu akan membuat permasalahan menjadi panjang untuk diperdebatkan, dan itu akan menghasilkan banyak waktu lah. Namun ini tuh bukan alasan kalau mereka akan bertindak sikap acuh tak acuh kepada mereka kalau kita bersikap dingin. Dan ini juga penting untuk mempersiapkan diri kita menerima segala keluh kesah ataupun kesulitan hidupnya sesudah mereka tidak bekerja lagi, atau bisa dinamakan mereka itu di PHK. Yang ketiga itu ada yang namanya menutup semua kemungkinan. Di sini menjelaskan kepada karyawan bahwa mereka akan segera diberhentikan, dan seorang HRD perlu mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan baik, sehingga kalau misalkan karyawan tersebut bertanya kepada HRD apakah mendapatkan pesangon, referensi, dan pendelegasian tugas dan wewenang yang dipegangnya, sehingga HRD itu bisa menjawab pesangon yang didapat kepada karyawan dari perusahaan tersebut. Yang keempat, ada yang namanya jangan melakukan ancaman. Jika seorang karyawan itu sudah dipecat, kita itu harus ada berbicara kepada karyawan tersebut dan aturlah jadwal untuk melakukan pertemuan bersama, dan apabila berhasil maka langkah berikutnya itu akan menjadi semakin jelas. Untuk itu kita jangan membuang waktu ataupun kita memberikan rasa nanggung kepada mereka. Di slide kelima itu ada yang namanya bertemu secara langsung. Jadi di mana-mana karyawan itu sebagian besar menghabiskan banyak waktu mereka dengan bekerja di kantor. Apabila mereka mendapatkan pemutusan hubungan kerja, maka ini akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan mereka akan mendatang. Jadi kalau saya sudah memecat
karyawan tersebut, sebaiknya kita memberikan info yang lebih jelas dengan cara kita bisa mengirim email kepada karyawan tersebut agar mendapatkan kepastian kepada karyawan tersebut. Terima kasih Bu Nunu atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menjelaskan pembahasan ini. Berikut kami sertakan artikel tentang kasus PHK pada perusahaan Traveloka yang kami dapat dari liputan6.com Jakarta. Di sini disertakan jumlah karyawan yang di PHK, penjelasan tentang gaji karyawan yang masih bertahan, serta dijelaskan himbauan dari pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Dalam liputan ini, dijelaskan bahwa pihak Traveloka tidak memberikan komentar terkait dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan. Namun, dalam sebuah konferensi pers beberapa waktu lalu, CEO Transport Traveloka, Kaisar Indra, mengatakan bahwa perusahaan mendapat banyak rujukan refund dari pelanggan yang perjalanannya terdampak pandemi, sehingga harus dibatalkan. Beliau berkata bahwa perusahaan Traveloka mulai mendapati penurunan dalam pemesanan tiket pada bulan Februari, yang setelah itu rujukan refund secara besar-besaran di Thailand ketika pemerintah mencegah orang-orang berpergian. Nah, situasi malah semakin memperburuk setelah kejadian tersebut. Traveloka yang didirikan pada tahun 2012 ini merupakan flight aggregator atau website yang bisa membantu kita mencari harga penerbangan yang lebih murah daripada website layanan lainnya. Kini Traveloka menjadi salah satu dari 5 unicorn dengan nilai valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Traveloka juga beroperasi di negara lain seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina. Traveloka juga pertama kalinya berkembang di luar Asia Tenggara pada Februari lalu, ketika meluncurkan layanan di Australia. Seorang sumber menjelaskan bahwa kalau tidak karena corona, Traveloka tidak perlu memberhentikan karyawannya. Karena kata beliau, Traveloka merupakan salah satu perusahaan dengan disiplin keuangan yang sangat bijaksana. Namun, pandemi virus corona ini benar-benar menjadi pukulan telak untuk mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis perusahaan yang kami pilih. Nama perusahaannya sendiri yaitu adalah PT Trinusa Travelindo atau yang biasa disebut dengan Traveloka, yang berada di Indonesia dan didirikan pada tahun 2012. Traveloka sendiri adalah perusahaan yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat dan tiket hotel secara daring dengan berfokus pada perjalanan domestik di Indonesia. PHK dilakukan pada 10 April 2020 dengan jumlah karyawan yang di PHK sebanyak 100 orang atau 10% dari jumlah karyawan total. Sedangkan untuk karyawan yang masih bertahan hanya digaji setengah dari gaji normal bulanan mereka. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, Elizabeth Sania, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat dua jenis pemutusan hubungan kerja, yaitu secara sukarela dan secara tidak sukarela. Dalam kasus Traveloka ini, jenis PHK yang dilakukan adalah PHK secara tidak sukarela, karena tidak adanya faktor kesalahan dari karyawan, melainkan karena adanya pandemi virus Corona 19 ini yang tidak memungkinkan perusahaan untuk mempekerjakan banyak karyawan dikarenakan pendapatan perusahaan yang semakin menurun. Yang terakhir, alasan diadakannya PHK ini adalah karena perusahaan mengalami kerugian terus-menerus akibat adanya pandemi virus Corona 19 ini. Kerugian terbesar disumbang karena refund atau uang kembali yang diminta oleh para konsumen akibat pembatalan pesanan. Selanjutnya, kelompok kami akan mengutarakan pendapat kami tentang kasus Traveloka. Menurut kelompok kami, PHK dilakukan oleh Traveloka karena adanya pemerosotan ekonomi di Traveloka.
Pemerosotan ekonomi ini tidak hanya terjadi di perusahaan Traveloka, namun juga di sebagian besar perusahaan Indonesia bahkan dunia. Penyebab pemerosotan ekonomi ini adalah adanya pandemi, sehingga kasus perusahaan dalam memphk sejumlah karyawannya ini juga berlaku di sebagian besar perusahaan di dunia. Penyebab khusus pemerosotan ekonomi oleh perusahaan Traveloka ini adalah yang pertama, permintaan refund dari konsumen yang perjalanannya terdampak pandemi. Lalu yang kedua, Indonesia juga menutup berbagai perbatasan untuk semua traveler dari luar negeri. Dan yang ketiga, pemerintah juga meminta kepada masyarakat untuk bekerja dan belajar di rumah. Lalu yang terakhir, permintaan akan travel, hotel, dan restoran di sejumlah daerah wisata yang turun drastis. Pemerosotan ekonomi atau menurunnya permintaan dari konsumen adalah faktor pertimbangan utama dalam penentuan dilakukannya PHK, sehingga kami mengasumsikan bahwa Traveloka melakukan PHK dengan alasan perusahaan hanya membutuhkan sedikit pekerja sehingga kemampuan perusahaan untuk membiayai pekerja juga dapat sesuai dengan pemasukan perusahaan, lalu mengurangi kemungkinan yang merugikan dan mengurangi perilaku agresif pekerja karena gajinya yang menurun yang menyesuaikan dengan pemasukan perusahaan sesuai dengan teori yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya tadi. Perusahaan selalu mencari jalan yang terbaik dalam mengambil keputusan. Keputusan ini menurut kelompok kami bersifat sementara dan akan berubah ketika pandemi sudah selesai. Kami juga yakin bahwa nantinya jika perekonomian perusahaan sudah kembali normal, pastinya akan ada banyak rekrutmen oleh Traveloka dan perusahaan-perusahaan lain yang ada di Indonesia maupun dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hadapan penonton. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.